Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman cara meliukkan bonsai sancang dari awal ya. Ini versi saya mas. Ini mas ya, saya jelaskan seperti ini sancang mas ya, sancang yang hasilnya ini hasil setek mas. Tapi sebelum dilakukan penyetekan, sebelum saya melakukan penanaman ya, penanaman setek, saya liukkan dulu mas ya. Cabangnya itu saya liukkan dulu. Setelah dia terbentuk gerak dasarnya meliuk-liuk seperti ini, lalu saya potong dan saya setek ya. Ini yang sudah berhasil mas ya, berhasil. Ada liukan seperti ini ya. Kemungkinan ini alur top nanti di sini topnya, dan ini cabang utamanya ya, atau yang cabang turun nanti di sini ya. Awalnya seperti ini mas. Nah, ini mas awalnya ya, tuh itu kan ini batangnya, batang pokoknya atau babonnya ya, ini batang pokok atau babon. Dan setiap percabangan saya liuk-liukkan semua, atau saya lekukkan ya, liuk-liukkan seperti ini. Dan kalau sudah terbentuk seperti ini mas, ini tinggal memotong ya, memotong di sini ya, atau di sini, itu terserah ya. Yang penting ada geraknya ya. Lalu kita setek mas, seperti ini jadinya mas. Ini ya, ini tuh banyak mas, ini juga mas ya. Jadi awalnya seperti ini mas, kalau versi saya ya, atau cara saya membentuk sancang dari awal ini mas. Ini juga sama ya, ada liuk-liukan ya, dan ke atasnya kita los mas, biar dia subur. Dan umurnya ini mas ya, mulai dari menanam setek ini kurang lebih antara 3 bulan mas, ini mas, 3 bulan 4 bulan lah ya. Ini masih baru mas, dan saya nanamnya itu langsung dimasukkan ke tanah mas, ke tanah dasar. Ini kan tanah dasar ya. Jadi saya masukkan separuh dari polybag ini ya, atau media tanamnya ini saya masukkan ke tanah mas. Jadi perkembangan atau pertumbuhan dari bonsai ini sangat cepat mas, atau sangat subur ya, karena akarnya itu langsung makan mas, langsung bebas ya, tidak cukup memakan di polybag ini ya. Jadi seperti itu mas cara saya, seperti ini lagi mas, ini lagi ya, ini sama mas ya, sama dari setek juga ini ya, yang saya liukkan ini sama. Dan media tanamnya saya masukkan ke tanah. Ini lagi seperti ini mas. Ini kan juga ada liukannya, dan ini akarnya ada liukan seperti ini. Dan cara meliukkan itu terserah ya, terserah mas ya, mau diliukkan seperti apa itu terserah. Yang penting pola dari liukan itu mas ya, yang benar menurut saya. Dari bawah liukannya itu agak gede ya, agak gede, jarak liukannya agak gede, ke atas tambah mengecil gitu mas ya, mengecil gitu mas liukannya. Dan ujungnya itu harus kita kembalikan ke akarnya mas ya, ke arah akar di sini ya, akarnya akan di sini. Jadi ujung dari pohon ini mas, kita harus arahkan ke akarnya ini mas, harus lurus seperti ini mas ya. Kita arahkan gini mas jadinya ya, gini mas, gini. Coba kameranya dari sini ya. Kita harus usahakan
ujung dari apa? Dari cabang dari batang ini ya, kita harus luruskan ke ini Mas. Sebab ini nanti akan jadi top ya. Menjadi as ya, harus lurus. As itu antara kaki ya, batang itu harus lurus. Itu namanya top as ya, as. Kalau gini Mas ya, gini kan dia kaku Mas. Gerak dasarnya itu kaku, miring jadinya ya. Ya sebenarnya itu enggak masalah Mas. Tapi enggak masalah, tapi kalau menurut saya itu kurang mantap lah ya, kurang tepat. Karena pohon itu meskipun pohon miring, dia akan kembali lagi ya arahnya, arah ujungnya itu akan kembali ke titik akarnya. Kalau kita lihat pohon di alam ya, mesti dia ujungnya akan kembali meskipun dari bawah ke samping, liukannya ke samping, nanti di ujungnya itu pasti kembali ke batang Mas, ke arah akar ya. Jadi dia imbang, tidak mudah tumbang ya. Itu kalau melihat pohon di alam Mas ya. Itu kalau menurut saya. Seperti ini lagi Mas. Ini juga Mas ya. Ini juga hasil tanam dari stek ya. Ini saya liukkan ke sini Mas, ya, liukkan ke sini dan dia muter lagi ke bawah Mas, turun ya. Turun, ini saya bersihkan daunnya biar kelihatannya. Itu Mas. Nah, Mas, dia akan kembali Mas ya. Dan batangnya itu dari bawah ini Mas, ini akar ya. Ke sini Mas, lalu ke sini Mas, dan turun lagi ke sini Mas. Yang penting ujungnya itu Mas, kita harus kembalikan ke batangnya ya, atau ke akarnya. Itu kalau menurut saya Mas. Jangan sampai ujungnya itu nanti ke arah sana, kan kaku Mas jadinya. Meskipun kita liuk-liukan seperti apa terserah, yang penting ujungnya ini harus imbang dengan harus lurus dengan akarnya Mas. Jadi itu sangat bagus seperti ini. Nanti ini kan top ini Mas, top. Dan ini akan menjadi bahu nanti ini Mas. Bahunya ke atas. Gaya ekstrim nih Mas ya. Bunjin atau kontemporer itu Mas. Itu Mas. Jadi ini cara-cara saya meliukkan bahan bonsai dari awal Mas ya. Itu menurut versi saya ya. Karena ada sebagian dari teman-teman gimana cara meliukkan bonsai sancang katanya. Karena bahan bonsai sancang itu pohonnya itu Mas tidak lunak Mas ya, sangat keras. Beda dengan pohon serut atau sisir seperti ini, dia lunak Mas ya, lunak. Kalau sancang sendiri dia batangnya sangat keras Mas. Jadi kalau kita liukkan ya batang yang gede Mas, gede seperti ini, dia nggak mungkin Mas, nggak bisa, pasti dia akan patah ya. Tapi kalau kita liukkan mulai dari sejak tunas seperti ini Mas, masih muda ini, enggak Mas ya, nggak mungkin patah kalau masih muda ya. Kalau sudah gede gini Mas, patah. Nah ini Mas, contohnya ini patah Mas, saya liukkan tadi ya, patah. Tapi kalau patah kita cukup tali ya, pakai tali rafia itu seperti layaknya menyambung ya, itu aman sudah Mas. Jadi caranya seperti ini Mas ya. Yang jelas bentuknya itu ya, atau liukannya dari bawah itu jaraknya harus gede, ke atas tambah kecil, dan liukan ke atas tambah kecil terus Mas. Itu Mas, jadinya mengerucut ya. Itu kalau menurut saya Mas. Dan
antara ujung itu harus lurus ke akar pohonnya, harus lurus karena dia akan jadi as ya, Oke, inilah cara-cara saya atau metode versi saya membentuk bonsai sencang dari awal. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur, juga menginspirasi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagus, Dana. Minta tahu dia ngaji mata. Jadi beberapa masalah.